Ya, kita buka. Jangan kau berdasarkan terjemahan. Kita buka. Lukas 11, luar nomor 11. Nomor 11. Interlinear. Interlinear. Kita buka. Jangan berdasarkan terjemahan saja. Ya, ini Kristus, ya, Kristus, kurios, Kristus ini apa? Kristus kurios. Ya. Kristus apa artinya? Nah, bentar. Bentar loh. Kristus ya Kristus lah. Yang diurapi. Yang diurapi. Bahasa Yunaninya kan Kristos. Yang diurapi siapa yang diurapi? Iya. Diurapi Tuhan. Itu mana ada yang itu diurapi Tuhan. Ya, Nggak kayak gitu yang kata-katanya. diurapi Mesias, yang Tetapi diurapi Kristus Tuhan. itu artinya ya yang diurapi maka ya, dia juga yang benarnya gitu loh. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Gitu. Itu baru betul. Iya, gitu Ten. Yaitu Kristus, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu maknanya ya, teman-teman Kristen ya. Hari ini lahir bagimu selamat, itu Kristus, apa namanya? orang yang diurapi Tuhan. Mana dalam Putus mana tuh suaranya? Kabel itu. Kabel udah ada sekarang apa? Di situ kan ada koma. Kamu tahu nggak tanda koma original itu teksnya ada koma menandakan apa? nggak? Kita buka original teksnya ada koma nggak? Kita buka original teksnya ada koma nggak? Ada koma nggak? Nggak ada koma dulunya. Kamu jangan pakai teks yang seperti mana itu. koma di sini? Kristus kurios. Mana komanya? Mana komanya? Kristus itu Mana apa? komanya? Kristus itu apa? artinya orang Mesias. Kristus itu orang apa? yang diurapi. Orang yang diurapi Tuhan. Itu sampingnya. Mana yang nih? Ah, gitu kayak ini. Itu bukan. Kamu cepet Ini bukan sekali. koma. Ini Kristus ini. itu sebelahnya. Sebelahnya lagi, sebelahnya. Mana? Sebelahnya lagi, dikit lagi. Nanti itu kita masuk ke koma. logika ya. Di sini Bukan komanya. koma itu. Di sini komanya. Iya, Kristus ya. di situ kan masih. Kristus kurios. Kristus itu ya. Apa sih? Boleh. Mana di sini? Ini apa? Di sini. Itu bukan di sini koma. Ya. Di sini nih. Di sini komanya di sini. Komanya di sini. Harusnya komanya di sini. Komanya di sini harusnya, bukan di sini komanya. Di Itu sini tadi komanya bahasa apa? Kristus Kristus. Tuhan. Coba, orang buka, yang coba diurapi. buka. Ah, kita buka. Kita buka yang mana yang Kristus, yang mana yang Kristus, coba. Ya, nih kita ya. Ya, Kristus Yang mana Kristus? kurios di sini. Ini komanya. Bukan di sini komanya. Dor. Selamat datang dalam kebenaran. Komanya di sini. Kristus kurios, orang yang diurapi Kau mau Tuhan. artikan Yesus yang diurapi gitu loh. Udah lah bro, Kau jangan ngeles lagi lah bro. Kau yang ini diurapi Tuhan kebenaran. gitu. Ini kebenaran. Apa gila kok nyanyi Kalau lagi. kau pakai untuk penterjemahan itu jangan kau pakai yang kau pakai original teksmu. Original teksnya pakai. Di sini Ella tidak ada itu koma. banyak kali melakukan Sebelum penipuan. ya sesudah Kristus ini tidak ada koma. Baru setelah kurios baru ada koma. Ini Kamu koma jangan ini. pakai yang kayak gitu. Coba pakai yang Bible walk. Itu hap Itu original teksnya gimana itu kau? original teks itu. Aduh, kawan ini ngeyel aja. Ini Bible hub ini. Bible hub ini. Bible hub ini. Kok ini Bible hub ini? Nih Bible hub ini. Coba buka sabda. Aduh, sabda. Itu keterjemahan. Original Sabda teksnya dibuka kan kok. ada bahasa Yunani juga. Coba. Aduh, Sabda terjemahan dadal. kalian ini Kita korban saudara penipuan terjemahan. LAI. LAI sudah mengakui terjadi kesalahan 6.577 terjemahan. Ya. Ya. Kitab Sabda itu terjemahan. Ini original teksnya, Bible Hub original teksnya. Komanya di mana? Komanya di mana letaknya? Apakah setelah Kristus ini atau setelah kurios? Ternyata komanya di setelah kurios.
Makanya bagusnya yang benar isinya ya, yaitu Kristus yang diurapi Tuhan di kota Daud, yaitu yang diurapi Tuhan, di kota Daud. Jangan kau pakai, Chris, sesuatu hal yang tidak merujuk pada original teksmu. Harusnya pun kau harus memahami bahwa original teks itu penting bagi kau. Kau hafal seharusnya, bukan terjemahan. Bentar lagi kau terjemahkan firman Tuhan itu di dalam bahasa daerah kau. Lalu kau bilang, Tuhan saya berbahasa daerah. Aneh kau ini. Iya. Assalamualaikum Bang Jaman. Paham Chris ya? Di situ nggak ada diartikan yang diurapi, di situ Kristus. Kristus Tuhan, itu artinya, dengar. Iya. Itu artinya orang diurapi itu bro. Aduh, Kristus itu apa artinya? ini. Kristus ini orang diurapi. Ini Kristus nih. Kristus. Ya, Kristus ini apa artinya? Kita buka. Kristus. Kristus itu artinya? Bahasa Yunani kan Kristos. Yang di Iya, artinya yang diurapi. Yang Tapi diurapi itu kan bukan pakai bahasa, Tuhan. itu kan bahasa Indonesia. Aduh. Yang diurapi artinya. Aduh, ngeyel. Loh, saya Iya, bilang tongok. Kristos itu Tongok, apa? tongok. Bahasa apa Tongok, Kristos? Kristus itu Kristus bahasa apa? Mesias. Bahasa Yunani, Kristus kan? itu bahasa Yunani. Bahasa Ibraninya Mesias. Ya. Artinya apa? Yang diurapi. Yang diurapi Kristus, definisi Kristus yang diurapi definisinya. Makanya, yang diurapi. makanya Tetapi kan kalau bahasanya bukan yang diurapi di situ, tapi Kristus Tuhan. Kristus itu artinya yang diurapi, nak. Betul. Waduh, mati juga nih. Tetapi Macet. bahasanya bukan seperti itu. Macet. Kalau dilihat bahasa Yunaninya, Macet. Oh, berarti ngeyel dan kebodohanmu Macet. bro. Dengar. Kurios, berarti Kristos Kurios. Kan kayak gitu Iya, harusnya. Kristus Kristos Kurios. artinya Berarti yang diurapi. Kristus Tuhan. Kan gitu. Kristus Tuhan. Hai. Kristus itu apa artinya, nak? Kita nggak usah Kristus merujuk ke artinya ini, dulu. dengar. Ini kita buka. Kau ada HP. Ya. Lexicon Strong Concordance Kristus artinya yang diurapi. Kristos bacanya bahasa Indonesia yang diurapi. Mesias. Oke, kalau juru selamat itu apa artinya juru selamat? Aduh. Oke, kalau di situ mengartikan seperti juru selamat itu apa? Dengar, makanya di dalam Juru selamat ayat itu artinya dengar apa? dulu. Iya, terserah juru selamat ya. Loh, Ya, juru iya. selamat itu menandakan Juru dia selamat Tuhan itu juga. seorang nabi. Nabi apa? Nanti aku tunjukkan sama kau. Yaitu yang diurapi Tuhan. Komanya salah ini. Komanya bukan di sini, komanya di sini. Kristus Tuhan. Artinya yang diurapi Tuhan. Nggak ada seperti itu. Kristus Aduh. Tuhan. Makanya kau ini Kristos gara-gara koma dan saja. Kurios. Korban LAI. Gara-gara koma saja, kau hancur lebur. Loh, kok hancur lebur? Korban LAI memang LAI. ada koma kan? Iya, di LAI ada koma, tapi ini salah. Di original teksnya tidak ada setelah Kristus ini koma. Yang adanya setelah Tuhan. Yang di LAI salah. LAI setelah Kristus ada koma. Korban LAI dia. LAI sendiri Gimana? sudah mengakui ya melakukan kesalahan sebanyak 6.577. Iya. Yang di bawah tetap layar ya. Ya, Di follow ya, di kawan-kawan follow Bang Akun Otak Waras di follow ya. Mm-mm. Bang Akun Otak Waras di follow ya, biar beliau bisa buka pen game. Ini saya kita nih, berapa Bang? Yang Masih sudah 371. memfollow terima kasih. Udah berapa? Masih 371. Aduh, masih sedikit ya, belum bisa. Iya, di follow akun beliau nih. Jadi gara-gara koma yang ukurnya diurapi Tuhan, kau pertuhankan. Tidak seperti itu ya. Aduh, gara-gara Lagian Tanya siapa dulu yang sama ngurapin dia. itu? Tanya dulu sama dia. Tanya dulu siapa yang ngurapin. Kristen. Biar saya tanya sama kau, jawab jujur. Bible kau itu berbahasa originalnya berbahasa Yunani atau berbahasa Indonesia? Yunani. Nah, kalau berbahasa Yunani, kau harus patokan kamu yang berbahasa Yunani atau bahasa Indonesia? macet, Bang.
Bisa dua-dua. Jawab. Tidak ada keharusan saya harus memakai bahasa Yunani. Kalau tak kau, Ya. kalau berbahasa Apa landasan Anda wajib saya kau memakai bahasa harus Yunani? pakai bahasa Yunani. Standar Makanya Anda ditipu mengatakan kau seperti itu sama apa? LAI. Makanya kau ditipu Indikator sama Anda LAI. mengatakan seperti itu apa? Kalau memang LAI sudah jelas, ngapain pula saya pakai bahasa Mana Yunani? ada yang jelas Nah, sudah iya, udah ngaku mengakui salah. 6.000 lebih kesalahan. Iya. Itu udah jelas kok. Apa yang bisa. udah jelas lagi? Hari ini sudah banyak orang Kristen udah pindah ke dari LAI. Hari ini udah banyak orang Kristen udah nggak pakai LAI lagi. Ada pakai ILT, ada pakai banyak lah. LT. Heeh. Selagi Nah, itu kan, itu kan tafsiran Anda. Saudaraku, Tafsiran saudaraku, Anda benar. mempleset-plesetkan seperti itu bahwa Itu yang data kok. Tidak ada yang memplesetin. Kok saya Padahal dibilang Kristus memplesetkan? saja Ya. mengatakan bahwa ada 6.000 Itu kan lebih tafsiran kesalahan. Anda seperti itu. Berarti itu Saya tidak bisa dibilang dipakai tafsiran. paham Anda. Buka data Yang Berantuk, diurapi videonya itu pernah bahasa pakai apa? LAI, Berantuk. Aku Saya nggak tanya, bisa- yang saya murah dibilang itu bahasa apa? saya dibilang ya. Saya dibilang asumsi lagi ini data. Nih, di original teksnya, nih kau lihat ya. Iya, nih, besar. Nih di original teksnya, nih. Di original teksnya. Di sini sebentar. Ini di original teksnya, nih. Ini. Setelah Kristus atau setelah Krios, komanya. Oke, Setelah gini. Kristus atau setelah Oke, Krios? gini. Ini apa kalau nih? Ini nama apa nih? saya Kristen artinya apa? Koma. Ini dulu, ini Nama apa saya, ini? misalnya kalau nama saya Kristen. Ini apa ini? Iya. Koma. Iya, komanya di situ. Iya, koma. Oke. Ya, koma. Enggak, saya enggak persoalan koma lagi di sini. Ya. Tunggu dulu. Saya tanyakan. Di sini koma. Setelah Krios Enggak, koma. saya tanyakan. Coba kita Ya. di LAI. LAI apa? Setelah Kristus pakai ko? Pakai ko? Koma. Koma. Iya, ada koma. Tuhan juga pakai ko? Terus? Koma. Nah, sama nggak dengan yang tadi? Koma Tidak ini sama. menentukan loh. Oke. Sekarang saya tanya gini. Menentukan loh. Aduh. Apa yang menentukan? Enggak ada yang menentukan. Dengar. Aku, kau pinter ya. Aku dia, gini. Kucing makan tikus, mati di dapur. Kucing makan, tikus mati di dapur. Sama atau beda? Apa maksudnya? Ada dua kalimat. Kucing makan tikus, mati di dapur. Kucing makan, tikus mati di dapur. Sama atau beda? Tempatnya sama-sama di dapur. Dodol. Goblok kali kau memang. Botol kecap. Loh, kucing makan tikus di dapur. Dengar. Tempatnya kan sama-sama di Kucing dapur. makan, dengar. Ale, dengar intonasiku. Kucing makan, tikus mati di dapur. Yang mati di dapur siapa? Yang mati di dapur siapa? Yang mati ya yang mati ya tikus lah. Dengar, kucing makan tikus. Enggak, Kucing itu makan, buat apa? Tikus mati. Ini menentukan koma ini. Bahwa koma itu berpengaruh besar terhadap arti sebuah kalimat. Loh, Contoh gini. saya kucing bilang makan. misalnya saya bilang dengar gini. dulu. Itu enggak menentukan. Saya bilang saya dengar tulis, dulu, kau. diamlah dulu. Saya gantian ngomong lah, makanya kamu terus koma yang itu ngomong. dalam tanda bahasa sangat menentukan. Ya, kucing makan, tikus mati di dapur. Siapa yang mati? Saya udah jawab tadi. Siapa yang mati? Saya udah Yang mati jawab, siapa? ngapain saya ulang lagi? Aduh. Siapa yang mati? Kedebak kau kan? Kucing makan tikus mati di dapur. Mana yang benar? Yang pertama yang kucing mati atau B kucing mati? Kucing makan tikus mati di dapur. Kucing makan pertama ya, kucing makan tikus mati di dapur. Siapa yang mati di sini? Yang mati ya inilah tikus. Tikus mati. Kedua, Iya. kucing makan tikus mati di dapur. Siapa yang mati?
Udah, kau nggak ada. Siapa yang mati di sini? Buat apa? Buat Siapa apa? yang mati Buat di sini? apa? Biar komanya Saya jadi tanya, buat penentu. apa? Aduh, macet. Macet gimana? Sekarang saya tanya, Iya, kalau macet. kamu ya, Makanya ayat ini, namamu Dato, ayat ya, enggak, namamu Dato artinya ayat apa? ini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Tuhan, Oke. di kota Daud. Oke. Harusnya hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Bukan Kristus, Tuhan. Kristus Tuhan, bukan Kristus Tuhan. Ya, terus? Nah, Apa yang baru bilang? di kota Oke. Daud, komanya Oke. dihilangkan, Oke, taruh di komanya sini, dihilangkan. itu Terus? beda artinya. Oke, artinya jadi apa? Jadinya artinya apa? Aduh, belajar Artinya lagi apa, dong, jadinya apa? SMP lah. Belajar lagi lah. Loh, namamu Dato. Emang kamu diartikan namanya Dato. Aduh. Nah. Loh. Bang Jana, Mari kita terus, Mas. buktikan. Ya. Anda tadi menyatakan bahwa tidak ada kesalahan sedikit pun di LAI. Oke, mari kita buktikan ya. Saya tidak ada versi mengatakan tersinya. bahwa tidak ada kesalahan Diam, sedikit barusan pun di tadi kau bilang LAI. tidak ada yang salah. Tidak ada Kalau yang salah, sudah kau bilang jelas, dua-dua ngapain dipakai. mau diperjelas lagi? Harus diperjelas lah. Loh, kalau udah jelas Kalau ada ngapain? sesuatu Kalau yang cukup salah satu harus data ngapain ada diperjelas dua bahwa data? kesalahannya di mana. Saya mau tanya gini ya. Kalau nama Jangan, saya nggak usah tanya Dato, dulu, kita klarifikasi satu persatu. Kalau Ini, nama ini, saya ini, Dato, ini. apakah kamu Ini akan dengar, artikan Dato itu namanya dengar, diam kamu? dulu. TB Tetapkan nama kamu. menyatakan hari ini telah lahir Saya tanya bagimu dulu. juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Di bawahnya, pada hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan. Berbeda lagi, sebab pada hari ini sudah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan itu. Nyambung, tidak ada koma. Di antara ini banyak kali di sini tidak ada komanya di belakang Tuhan, komanya di belakang Kristus. Pertanyaanku kepada kau, mana yang kau imani di sini? Ini sama-sama versi lain, berubah-ubah. Ya, botol kecap. TB, saya sudah TB lah, terjemahan baru. Ya ini juga terjemahan lain juga ini. Yang tahun Iya, tapi sebelumnya. terjemahan baru saya pakai karena terjemahan baru sudah jelas. Ngapain lagi pakai yang lain? Aku tanya sama terjemahan Bengis. baru berbahasa Indonesia. Apakah the original teksmu berbahasa Indonesia? Bahasa Yunani. Ya udah, pakailah bahasa Yunani. Di dalam bahasa Yunani sesuai urutan nomor 3 Loh, ini. bahasa komanya Yunani di mana? itu Di sesuai nggak belakang. dengan bahasa Indonesia? Ini justru menentukan tidak sesuai. Di mana yang tidak sesuai? Oke, lihat ya. Ini semua ini adalah keluaran dari LAI. Bahasanya di mana yang tidak sesuai, saya tanya. Diam dulu, jangan lari kemana-mana, jangan kau alihkan. Saya tidak akan lari kemana-mana. Nggak usah kau mainkan sama saya. Paman dah. Ini pertama, hari ini telah lahir, ini TB terbaru. Ya, ada Kristus baru koma, baru Tuhan baru koma. Lihat di urutan nomor 3-nya, Keluaran tahun 54. Sebab hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan itu baru koma. Mana yang benar? Ini Keluaran LAI dua-dua. Saya tadi bilang TB itu udah paling tepat, udah. Dari Sekarang mana kamu kau bilang bilang dengan TB dari bahasa paling Yunaninya tepat? berbeda? Di mana yang berbeda? Saudaraku dengarin. Silakan, bahasa Yunaninya kamu bilang berbeda. Dengar. Silakan. LAI itu Yang mana? untuk menerjemahkan Yang mana ke berbeda? bahasa Indonesia harus merujuk kepada di mana? original teksmu. Ketika di original teksmu, Iya, komanya terus itu di mana yang berbeda dengan bahasa Yunani? Harus sesuai. Di mana yang berbeda dengan bahasa Indonesia? Aku Nah, bilang aku harus pakai TB. sesuai. Kamu bilang yang mana bedanya? Oke, Datuk. Izin Bahasanya dulu, ya, Datuk. bahasanya Tunjukkan di mana sama yang saya beda? tadi original teksnya tadi. Di mana ada komanya? Biar tunjukkan lagi kembali sama dia. Loh, Nanti saya saya tanya tunjukkan bahasanya, konfirmasi di dari mana sini. yang beda? Jelas, udah ada di sini. Di mana Di mana ada koma? bahasanya yang Ini beda? Di mana komanya bahasanya di yang beda? Kristus koma, Tuhan koma. Sementara di original itu kan teksnya tanda itu, baca. Saya bilang bahasanya yang beda di mana? Itu tidak ada komanya. Apa? Setelah Kristus baru ada koma di original teksnya. Paham Anda? Iya, itu kan tanda baca. Saya tanya Ya bahasanya udah, sama bahasa berarti Yunani nyambung mana yang beda? mereka. Kenapa Anda Dengan bilang bahasa Indonesia? tidak? Anda yang Di tidak tahu mananya bahasa yang Indonesia, beda? jangan kau bilang kami yang tidak tahu bahasa Indonesianya. Saya tanya kepada Anda bahasa di situ bahasa mana yang berbeda dengan bahasa Indonesia, bahasa Yunani? Jelas berbeda lah. Ini TB kau di mana ada komanya? Di mana? Di mana yang beda? Kan Anda mempermasalahkan komanya tadi kan, di mana letaknya kan? Kau mempermasalahkan di awal tadi komanya itu di bagian mana? Di bagian Kristus. Karena kau berpegang pada TB yang terbaru.
Sebelumnya, TB sebelumnya juga justru menyatakan di Tuhan itu baru ada koma. Ini dia, Kristus Tuhan itu baru koma. Berubah-ubah membuktikan bahwa banyak kesalahan dalam LAI. Dan mereka mengakui. Lalu Anda mengatakan, dua-dua bisa dipakai, tidak ada kesalahan. Dasar data kau mana? Membuktikan bahwa semua itu bisa tadi tanda dipakai dan baca udah semua selesai benar. ya. Tanda baca udah selesai. Saya tanya kepada Anda. Tanda baca udah selesai. Saya tanya kepada Anda, bahasanya di mana yang berbeda dengan bahasa Yunaninya? Kayak gini lah. Di mana? Sebelumnya. Di mana yang beda dengan bahasa Yunani? Silakan tunjukkan. Bahasa Indonesia dengan bahasa Yunaninya mana yang beda? Yang TB tadi saya pegang. Iya, berarti dia itu tanda baca tadi sudah selesai sama Datu. Nyambung kalimatnya. Sudah selesai sesuai dengan original teks. Sesuatu hal yang kalau kamu dibilang, saudaraku, dia itu bukan Tuhan. Anda paham nggak apa itu kan urapi? diartikan. Kamu ngerti diartikan sama nama nggak? Saya tanya definisi diurapi apa? Diartikan sama data. nama sama tidak? Kita pakai data. Diartikan sama nama tidak? Itu membuktikan bahwa dia itu bukan Tuhan. Diurapi itu apa enggak? Tahu nggak apa itu diurapi? Memang kemanusiaan yang diurapi, bukan Tuhan yang saya tanya ke kamu. Kalau Kristus itu nama tidak? Oke. Kristus itu nama tidak? Oke, mari kita pakai. Kristus itu nama tidak? Mari kita buktikan kalau kamu memanggil seorang, panggil artinya atau namanya? Penyembahan itu berbentuk kamu memanggil seseorang pakai namanya atau pakai artinya? Oke, ini enggak usah banyak. Kamu memanggil seseorang itu namanya atau artinya? Kamu memanggil seorang itu nama atau artinya? Dengar ini perkataan siapa? Ini perkataan siapa? Tulisan merah, perkataan siapa? Lari. Kita belum selesai tadi. Dengarin. Enggak, kita masuk ke Lukas. Kita masih di Lukas. Lukas 2 ayat 11. Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ada nggak dituliskan dalam daging? Yesus kita masih Lukas 2 ayat 11. Fokus di situ. Saya mempersempit itu. Kalau kamu memanggil nama seseorang, itu namanya atau artinya? Tuhan itu tidak berdaging, sesembahan itu tidak berdaging. Saya tanya ke kamu memanggil seseorang itu namanya atau arti namanya? Enggak usah banyak kali cerita kau. Ini roh itu berdaging atau tidak? Saya tanya ke kamu. Kok sudahlah pula sama kita masih Lukas 2 ayat 11. Itu kan datamu. Kristus itu kan yang diurapi. Artinya kan? Enggak, kita selesaikan. Kristus itu kan yang diurapi artinya. Oke? Di situ namanya kan sandarnya Kristus. Apanya diselesaikan kalau kamu manggil seorang itu namanya atau artinya? Enggak usah banyak kali. Mana data kau tunjukin? Di mana? Itu Lukas 2 ayat 11 tadi kan kayak gitu. Apa sebenarnya? Kan dikasih tahu telah tadi. lahir bagimu Kristus, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kamu memakai artinya atau namanya seharusnya di situ? Gelar dia itu, gelar Kristus itu gelar. Iya, gelar. Paham? Gelar itu kan menunjukkan seseorang. Iya, Yesus itu, Kristus itu orang yang diurapi Tuhan. Iya, yang diurapi orang itu yang artinya. Diurapi. Kamu manggilnya dia Kristus atau gelar ininya artinya? Gimana pula nih? Kalau kamu manggil Dato, manggil gelarnya atau tidak namamu? Itu kan arti nama dia. Kristus itu, ya dengar ya. Kristus itu gelar yang disematkan kepada Yesus. Apa artinya? Orang yang diurapi. Ya, yang disematkan kepada Yesus. Kamu memakai yang diartikan atau kamu akan memanggil Dato atau namamu yang diartikannya Dato? Harusnya. Ya, kalau nama aku mana bisa diartikan? Loh, misal kalau nama seseorang itu kan ada misalnya ya. Misalnya, nama aku Edi. Gini. Apakah itu bisa diartikan? Loh, ada misalnya kalau orang Yunani, kalau kita merujuk kepada Yunani Ibrani, nama itu ada artinya. Kepada Yesus kayak misalnya Thomas ya. Diurapi siapa? Diurapi Tuhan. Ini aku mendirikan. Dengar ya. Di dalam Lukas 2:11 itu, ini gara-gara koma hancur kalian. Gara-gara koma ini hancur kalian. Atau namanya saya tanya. Dengar. Gara-gara koma ini hancur kalian. Hancur kalian gara-gara koma ini. Harusnya ya. Loh, saya tanya. Ini juru selamat Kristus Tuhan. Kristus Tuhan itu apa? Yang diurapi Tuhan. Kalau aku aduh. Itu artinya kan sama kayak Kristen, artinya apa? Pengikut Kristus. Iya. Apakah kamu akan bilang dia pengikut Kristus atau Kristen? Aduh, apa pula ini? Kristen kan? Berarti
Pengikut Kristus yang diurapi. Tuhan. Aduh, Kan Masya gitu. Allah. Aduh. Loh, itu artinya namanya apa? Kristus kan? Gara-gara koma yang Namanya harusnya siapa? menjadi orang yang diurapi Tuhan. Namanya yang diurapi atau namanya Kristus? Idiot, selamat Natal lah. Kau Namanya turun ke Kristus, bawah kau. namanya Kristus, namanya Kristus atau Dengar, namanya yang dengar. diurapi? Saya tanya. Apa? Namanya Kristus atau yang diurapi? Diurapi itu artinya Kristus, ya Allah. Saya tanya ke kamu. Loh, sekarang Kristus gini, itu gelarnya dalam bahasa- Kristus atau dalam bahasa namanya kita buat Yunani. Kristus? Iya, gelarnya Kristus itu atau artinya yang kamu pakai? Dengar. Kalau contoh nggak ngerti kau one dari tadi. dalam bahasa Inggris, apa artinya dalam bahasa Indonesia? 1. Paham ya? Kalau 1, 2 dalam bahasa Inggris, dalam Indonesia apa artinya? 2. Kristus dalam bahasa Yunani, Itu apa artinya dalam bahasa bukan Indonesia? arti, Artinya itu beda bahasa. Kok arti sih? Iya, Bahasa iya, Indonesia iya. sama bahasa Iya, Inggris iya. one yang satu. Kristus itu Inggrisnya bahasa one, Yunani. bahasa Indonesianya satu. Kalau arti itu ketika kau ngerti nggak diartikan arti? ke bahasa Indonesia, Arti kan nggak ngerti arti nggak sih? yang diurapi. Ngerti arti nggak? Aduh, Ngerti arti nggak? aduh. Saya tanya. Arti ngerti nggak? Apa? Arti ngerti nggak? Arti apa? Arti Definisi. ngerti nggak? Definisi. Definisi lah katanya. Kamu tadi bilang kan one. Meaning. One itu dalam bahasa one itu kan bahasa Definition. Inggris. Definisi. Artinya satu kamu bilang. Ya, Emang itu artinya satu. Kalau Atau dalam bahasa bahasa Indonesianya satu? ya, kalau Kamu dalam ngertinya bahasa bahasa Inggris, Indonesia atau arti di ketika situ? ketika one diartikan ke bahasa Indonesia artinya 1. Kristus ketika dalam bahasa Yunani diartikan ke bahasa Indonesia artinya orang yang diurapi. Kamu buat Paham, di situ paham, arti nak, atau paham, nak. bahasanya? Paham nak? Kamu Paham nak? kamu yang nggak paham. Paham nak? Nak Kristen? Paham nak Kristen? Sudahlah, kamu nggak jelas. Kristus itu bahasa Yunani diartikan, diterjemahkan, didefinisikan ke dalam bahasa Indonesia artinya yang diurapi. Paham nak? Kabur dia. Mana dia tadi? Mana tadi? Kabur dia. Nih. Kaburnya. Yesus di Kabur dia. Betania, di rumah Simon Kabur dia. sedang duduk makan. Yesus diurapi ini, Yesus bukan namanya goblok botol Selamat kecap. malam. Selamat malam, saudara. Selamat malam. Ini Yesus diurapi, Boleh bukan tanya namanya nggak, yang Bang? diurapi. Selamat Apa yang malam, ditanya, boleh saudara? bertanya. Apa? Iya, silakan. Gini saudara, saya kebetulan Kristen, tapi saya ini memang mulai meragukan Kristen ini kan, karena memang banyak ayat-ayatnya itu ya banyak disangkal lah, gampang disangkal. Jadi saya kayaknya mulai tertarik mempelajari Islam. Tapi ada di Islam ini yang saya merasa ini sangat ganjil. Boleh saya bertanya? Silakan Bang. Nah, begini Bang. Tanya, tapi berdasarkan data ya, bukan asumsi kesimpulan Anda tentang Islam, tetapi yang tertulis. Betul. Itu namanya bertanya. Jadi orang Islam kan dia sholat. Perintah sholat dari Muhammad kan? Sholat 5 waktu itu. Ya. Nah, saya membaca sholat 5 waktu ini didapatkan di saat Muhammad pergi bertemu dengan Allah. Ya. Nah, yang saya tidak paham di sini, di dalam kisah tersebut Allah menyuruh sholat 50 waktu. Tetapi di dalam perjalanannya rupanya Muhammad tidak sanggup. Bukan tidak sanggup Bang. Muhammad sanggup, tapi dia sanggup. Ya kalau perintah sanggup, tapi atas usulan Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu kan betul. Ya. Betul. Karena Nah, pada saat itu ini sudah paham ya. Karena zaman Nabi Musa, umat Nabi Musa dengan umat Nabi Muhammad itu beda Bang.
Umat Betul. Nabi Musa. Ya, kalau umat Nabi Musa itu sholatnya bang, bahkan Nabi Yesus sendiri pun puasanya 60 hari bang, 40 hari bang. Nggak ada makan Oke. minum itu bang 40 hari bang. Jadi, betul. ya, jadi ketika itu dalam kisah sirah nabawiyah dia, dalam ketika Nabi Muhammad itu menerima perintah sholat, ya. Kemudian oleh Nabi Musa dianjurkan kepada Nabi Muhammad untuk meminta keringanan. Maka Nabi Muhammad kembali kepada Allah untuk minta keringanan. Setelah Betul. berkali-kali, Nah, itu saya dengar cerita. ya, berkali-kali sampailah ke lima waktu. Nah, ini pun dianjurkan oleh Nabi Musa, tapi Nabi Muhammad sudah malu untuk minta keringanan. Maka perintahnya untuk sholat itu 5 waktu sehari semalam bang. Ya. Nah, saya paham itu Bang. Ya, Jadi pertanyaan saya sebenarnya ini, apakah Allah itu tidak mengetahui Mengetahui bang? sampai Muhammad mengetahui bahwa Muhammad sanggupnya cuma sholat 5? Kenapa Sanggup. disuruh 50? Enggak. Kenapa Kan disuruh gini. sholat 50 di awal, lalu kemudian Muhammad dengan beraninya dia bernegosiasi dengan Allah supaya seolah-olah Allah itu tidak tahu itu. Bukan bang, bukan. Gini bang, Allah tahu kok apa yang akan masa depan, masa datang, masa lalu. Nah, tapi ini kan keringanan kita sebagai manusia bang. Nabi Muhammad melihat, ya, kalau Allah itu kan maha pengabul bang. Apalagi yang meminta itu nabi-nabinya, nabi yang disayanginya. Nabi yang disayanginya, Nabi Muhammad, tentu kalau Nabi Muhammad meminta dikabulkan bang. Nah, pada akhirnya setelah tinggal 5 waktu, maka Nabi Muhammad sendiri yang malu bang. Aku tidak sanggup lagi Ya, itu minta betul. Ya, nah, jadi Betul. Jadi kan gini Bang, jadi kita coba kita bayangkan ya. ya, Coba saya tanya Abang dulu. Allah itu maha tahu kan? iya, Nah, Allah maha tahu, seharusnya Allah tahu Muhammad cuma bisa sholat 5 waktu. nggak ada bang, nggak ada narasinya bahwa Nabi Muhammad hanya bisa, nggak ada bang narasinya itu. Kalau yang namanya perintah itu wajib bang, tapi ini atas anjuran dari betul. Nabi Musa. Allah menguji Oke. umatnya Nabi Muhammad. Nah, Allah Nabi gini Muhammad terima, tapi atas anjuran Nabi Musa, ya, atas anjuran Nabi Musa, maka Allah minta keringanan. Karena Nabi Musa, umatmu dengan umatku beda, kata Nabi Musa. Nah, itu Betul. atas anjuran Nabi Musa. Bukan Nabi Muhammad sanggup Nabi Muhammad, tapi karena ini anjuran Nabi Musa, iya. Kalau saya Makanya menilainya Nabi gini, Musa Bang. Nabi Muhammad mematuhi anjuran Nabi Musa tersebut. Nabi Musa lebih mengetahui daripada Enggak, bukan. Allah itu sendiri. Iya, Kalau gini, seperti karena itu. umat Nabi Muhammad itu kan enggak sebesar umat Nabi Musa, Bang. Nabi Musa itu beda, Bang. Sebesar Beda. maksudnya? Besar, Bang. Secara fisik beda dengan umat Nabi Musa. Fisik beda. Kalau Nabi Musa itu, Bang, umat Musa itu, Abang lihat di sejarahnya umat Musa itu berapa? Bani Israel kan? Iya, Bani Israel. Iya. Ya. Bani Israel. Beda, Bang. Ah, betul lah. Iya. Sama lah. Mau ya. Beda. Nah, bukan Israel Apa sekarang, itu? Bang. Beda. Beda jauh. Nah, sekarang perintah ini telah sampai kepada Nabi Muhammad untuk menjalankan. Kita nggak lihat itu, Bang. Kita lihat perintahnya. Kita nggak lihat kenapa gini. Contoh, Bang, ya. Di zaman Bani Israel pun Ya, kan itu, sebenarnya Bang. kewajiban Saya, itu Bang. dia memuliakan hari Jumat, Bang. Kewajiban sebenarnya di hari Jumat. Tapi umat Yahudi, umat Israel meminta hari Sabtu. Karena Allah sayang kepada orang Bani Israel waktu itu, maka Allah kabulkan. Yang ukurannya untuk hari Jumat Allah kabulkan ke hari Sabtu. Itu loh. Paham, Bang, ya? Jadi Paham? masih nggak masuk logika saya, Bang. Ya, kalau itu Allah kan maksudnya maha Abang terserah lah. mengetahui. Saya cuma menjelaskan Betul, bahwa kan? Nabi Muhammad itu meminta keringanan kepada Allah, bukan Allah tidak tahu tentang umat Nabi Muhammad itu sanggup tidak sanggup. Kalau Kita semua misalnya sanggup, gini, Bang. Tapi misalnya gini, Bang. ya. Gini ya. Ya, Seandai- Abang kita jelasin. berandai-andai ya. Jangan, Islam itu nggak berandai-andai, Bang. Coba gini, Nggak, Bang. Islam itu nggak ada andainya. Coba gini ya, Bang.
Islam itu nggak ada andai-andainya. Oh, andai begini ada begini, nggak ada. Ya, saat, Nggak ada andai-andainya Islam itu. ya kan kalau tidak berandai-andai ya kan Islam kita itu susah, Pak, mengertinya, Bang. Ya. Supaya mengerti aja. Ya, maka Apakah Nabi Muhammad memintakan kepada umatnya, kepada Allah, melawan karena umatnya ini adalah umat yang kecil-kecil ya. Umurnya kenapa pendek-pendek. Nabi Muhammad Ya. berani melawan Allah? Bukan berani, loh kok Dengan berani? perintah salat Nggak ada 50 berani waktu. Bang, meminta. Jadi Nggak ada Nabi- pengandaian Bang, iya, berani meminta. meminta. Itu namanya manusia Kenapa wajar Bang. Nabi Dengar dulu Bang, Muhammad dengar. Abang berani bertanya saya jelasin. meminta Abang nggak, melawan- dengar Bang. Abang diam dulu. Abang dulu. Dijelasin kok malah ngeyel ini. Jelasin, saya jelasin. Diam Abang dulu ya. Bukan Nabi Muhammad itu mengingkari, tapi Nabi Muhammad itu sangat sayang kepada umatnya, umat yang sekarang ini. Karena dia tahu umatnya ini lemah. Umat Musa, Nabi Musa aja berapa umurnya? 900 tahun Musa Allah umurnya. tidak sayang ya? Aduh, kok Allah nggak sayang gimana ini? Aduh, turunlah kau, dikasih Nabi tahu, Muhammad kasih tahu kau. sayang katanya. Turun Jangan kau. diturunin. Turun kau. Jangan diturunin, waduh. Iya. Dikasih tahu. Bentar. Saya jelaskan dulu. Iya. Jadi